banyak orang yang bertanya kepada saya, "Bang, kenapa data saya itu masih baru? Saya belum pernah minjol, tapi kok ditolak terus, Bang? Itu gimana sih?" Oke, saya akan menjawab nih pertanyaan kalian. Kenapa data kalian yang masih fresh, belum pernah minjol, itu ditolak? Ditolak terus gitu kan. Jadi begini teman-teman ya, pinjaman online emang ini menjadi salah satu jalan pintas ya untuk mendapatkan uang ya dengan cepat tanpa harus keluar rumah, tanpa harus menyiapkan jaminan. Paling simpel lah, pokoknya dari HP aja sudah cair. Tapi bagi pemula tentunya ini perlu diketahui nih terlebih dahulu mengenai apa itu pinjaman online, bagaimana cara mainnya, seperti apa resikonya. Kemudian pinjaman online itu juga terbagi dua bagian ya, ada yang ilegal sama yang legal. Buat kalian yang masih baru nih saya kasih tahu ya. Kalau kalian sudah memahami perbedaan antara pinjol ilegal sama legal, silakan Anda tentukan pinjol mana yang Anda pilih ya. Namun kali ini nih saya ingin memberikan trik bagaimana solusi jika data Anda masih fresh alias masih belum pernah pinjaman kemanapun, alias masih bersih, namun pinjaman online kalian selalu ditolak, baik yang ilegal ataupun yang legal. Oke, langsung saja nih saya jelaskan. Yang pertama, pastikan syarat wajib utama pinjaman online itu lengkap. Oke, yang pertama tentunya pastikan syarat wajib utama pinjaman online itu lengkap seperti KTP sama rekening yang aktif. Itu aja. Apa slip gaji, BPJS, NPWP itu tidak wajib. Memang untuk beberapa aplikasi pinjol memang membutuhkan verifikasi data terlebih dahulu ya. Namun kebanyakan aplikasi pinjol, apalagi pinjol ilegal, mereka itu sebenarnya nggak perlu ya mengutamakan itu. Yang mereka lihat adalah beberapa bagus riwayat pinjaman kita di aplikasi pinjol sebelumnya. Nah itu intinya. Jadi kalau kalian nggak pernah minjol, itu kadang susah. Kalau kalian di riwayat sebelumnya kalian susah, nggak pernah sama sekali, nggak ada riwayat sama sekali, itu kadang pinjol tuh malas ngasih kalian. Nah, lalu bagaimana nih bila ada aplikasi pinjol yang mengharuskan kita untuk menandakan slip gaji atau ID card kerja? Sebenarnya persyaratan itu bisa kita ganti ya dengan data lainnya seperti SIM, KK, atau kartu keluarga lah. Yang lainnya bersangkutan dengan data pribadi kita gitu kan. Apa benar bisa? Ya beberapa teman akhirnya bisa lah gitu kan. Alhamdulillah di ACC gitu kan. Nah yang kedua nih, syarat yang kedua, jangan asal mengisi kontak darurat. Nah ini kalian mau minjem kontak daruratnya tapi sok-sok ngasal. Banyak sih yang berhasil tapi kan kebanyakan ditolak juga. Nah peran yang gak kalah penting yaitu mengisi kondar atau kontak darurat. Pastikan nih ya, kontak darurat yang Anda daftarkan adalah kontak yang aktif, dapat dihubungi, dapat menjawab pesan ketika si aplikasi pinjol itu meminta verifikasi data. Karena kontak darurat ini juga membutuhkan kelancaran pengajuan data. Selain kontak darurat ini nih, bahwa aplikasi pinjol itu terutama yang ilegal itu dapat mengintip bahkan menyimpan semua data-data kontak yang ada di HP kamu. Kok bisa? Iya bisa. Mereka itu bisa melihat sampai menyimpan semua kontak yang ada ketika Anda berikan izin untuk membaca kontak ketika Anda baru buka aplikasi itu gitu kan. Nah, bila kita menolak untuk memberikan izin tersebut, tentunya aplikasi tidak akan berjalan. Benar nggak? Jadi mau nggak mau, daftar kontak kita akan terbaca juga oleh mereka. Mereka melakukan itu untuk planning B. Karena jika suatu saat sudah waktunya Anda membayar atau kalian gagal bayar, mereka itu bisa menghubungi semua kontak-kontak yang telah mereka simpan sebelumnya. Terus bagaimana Bang mensiasatinya? Triknya, jangan simpan nomor-nomor yang penting sebelum mengajukan pinjol. Simpan aja nomor-nomor yang sekiranya suatu saat jika nomor kontak darurat Anda teror adalah orang-orang yang tidak akan membuat Anda malu. Misalnya jangan sampai nyimpen orang tua, jangan sampai nyimpen kontak-kontak seperti teman, kakak, keluarga, dan katasan lah, jangan sampai. Nah, terus Anda juga bisa menambahkan kontak fake nih ke dalam kontak Anda supaya memperkaya kontak Anda. Kontak fake itu misalnya kontak palsu lah ya. Nah, sehingga ini lebih meyakinkan dari aplikasi pinjol sendiri itu untuk
mengaksesi pinjaman kalian. Nah, selain itu ketika Anda diteror atau ketika Anda gagal bayar, yang kena adalah kontak-kontak fake tersebut. Terus gimana Bang untuk mendapatkan kontak-kontak fake? Nanti saya tulis di deskripsi ya. Kalian boleh klik lah link itu. Yang ketiga, perbaiki riwayat panggilan atau SMS Anda. Nah, salah satu yang aplikasi pinjol itu dinilai dari kelulusan pinjaman kita adalah daftar riwayat panggilan Anda, panggilan SMS kita. Karena jika riwayat panggilan SMS kita itu daftar aktivitasnya dengan daftar kontak kita, si analis aplikasi pinjol akan menilai bahwa data-data yang kita ajukan adalah real atau asli. Demikian juga sebaliknya. Jadi pastikan sebelum mengajukan pinjaman online, Anda bersihkan dulu tuh spam tawaran pinjol yang suka masuk melalui SMS. Karena dengan itulah si aplikasi pinjol akan menilai bahwa kita sudah melakukan beberapa pinjaman online di tempat lain gitu kan. Nah, ini kurang baik untuk penilaian pengajuan kita. Lalu bagaimana Bang solusinya? Ya, gunakan fake SMS atau fake call untuk memenuhi komunikasi kita lah. Dengan kedua aplikasi ini, Anda bisa memanipulasi lalu lintas komunikasi Anda. Ya, Anda bisa mengatur jam, berapa lama Anda panggilan masuk SMS dan berapa kontak Anda. Kemudian membuat minimal 10 komunikasi. Dengan begitu, riwayat Anda akan terlihat lebih baik. Ya, fake SMS sama fake call gimana Bang? Kalian downloadlah di aplikasi, itu ada di Play Store. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dengan 3 trik, semoga yang ditolak terus bisa diterima. Yang pertama, pastinya syarat wajib utama pinjaman itu sudah lengkap ya, seperti KTP, nomor rekening itu aktif berdasarkan rekening kita. Yang kedua, jangan asal mengisi kontak darurat. Yang ketiga, itu perbaiki riwayat panggilan atau SMS Anda. Yang selanjutnya adalah ya berdoa aja, semoga kalian di ACC. Tapi intinya begini teman-teman ya, data fresh atau nggak fresh, yang penting bagaimana kalian mengisi datanya sesuai lengkap ya, karena itu juga untung-untung juga. Kadang orang sudah langsung lengkap-lengkapnya tapi masih aja ditolak. Pada intinya kalau fresh itu, kalau kalian nggak pernah menjual sama sekali, itu kalian biasanya ditolak. Makanya kalau mau itu kalian harus menjual dulu di aplikasi pinjaman online, pinjol yang sudah terdaftar dan kelas-kelas besar seperti di Akulaku atau Kredivo. Ya mungkin dapat limit kecil dulu, tapi setidaknya kalau kalian pernah berhasil minjam di situ dan kalian akhirnya bisa membayar tepat waktu dan bisa membalikin, mungkin kalian akan terbuka sama pinjol-pinjol yang lainnya. Tapi dari saya, jangan pernah pakai pinjol ya. Tapi saran dari saya, semoga kalian jauh-jauh lah dari pinjol ya. Cara ini digunakan buat kalian yang sudah mentok banget untuk nyari uang kemana-mana. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.